Kunci nomor satu agar Anda tidak jatuh terus-menerus di dalam dosa. Ketahuilah bahwa kita tidak kuat terhadap dosa. Halo? Kalau Yusuf tidak lari dari situ, Yusuf tahu, kalau gua nggak lari ini, gua tetap di sini, gua laki tulen, dia perempuan normal, gua bisa jatuh, pasti jatuh. Aku pasti akan berzina. Ada yang ngomong gini sama saya nggak mungkin Pak jatuh di dalam dosa. Saya kenal Tuhan. Saya ini cinta Tuhan. Saya ini pelayanan Pak. Bahkan setiap hari saya ini bahasa roh 25 jam. Pendeta aja minder sama dia. Tapi sekuat-kuatnya Anda boleh pendeta, Anda boleh majelis, Anda boleh pelayanan, Anda boleh bahasa roh pendoa setiap hari 25 jam berdoa. Bahkan kaki Anda ngawang saking rohnya. Tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Kejadian 39 ayat yang ke-7. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu istri tuannya, maksudnya istrinya Potifar, memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Siapa bilang penggoda itu cuma pria? Ternyata zaman sekarang tante girang banyak. Ya, banyak tante girang keliaran dari dulu sampai sekarang. Makanya, Bu yang datang sama suami coba ngomong sama suaminya sekarang. Kau hati-hati, tante girang banyak. Lanjut ayat 10. Walau dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Yuk kalimat terakhir ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, ayo sama-sama baca yuk. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan, ayo sama-sama dan lari keluar. Yusuf adalah orang yang sangat bijaksana. Ya. Dia lihat ada dosa di depan mata yang dia tahu. Bapak Ibu harus tahu ya. Yusuf ini pria tulen. Dia pria asli. Jangan membuat gosip. Oh jangan-jangan Yusuf ini homo. Enggak. Yusuf pria normal. Kalau pria normal seperti Yusuf digodain sama Tante Poti. Jangan bayangkan Tante Poti itu tante yang besar gitu ya. Godain Yusuf. Hei Yusuf, itulah dengan aku. Enggak. Dia istrinya orang kaya, istrinya penjabat. Pasti di treatment, pasti kinclong kiri kanan. Coba bayangin Yusuf. Pak saya mau tanya, kalau Anda jadi Yusuf. Perempuan cantik di depan Anda sudah telanjang bulat. Apa yang dilakukan Pak? Saya lari. Masa? Oh Pak, saya berdoa. Tuhan ampuni kali ini aja. Pak saya lari, maksudnya lari ke dia. Hai. Yusuf bijaksana, dia lihat dosa, apa yang dia lakukan? Lari. Klik. Nomor 1, di saat dosa menghampiri, di saat kita ada dosa di depan mata, apa yang harus kita lakukan? Lari. Kunci nomor 1 agar Anda tidak jatuh terus-menerus di dalam dosa. Ketahuilah bahwa kita tidak kuat terhadap dosa. Halo? Kalau Yusuf tidak lari dari situ, Yusuf tahu, kalau gua nggak lari ini, gua tetap di sini, gua laki tulen, dia perempuan normal, gua bisa jatuh, pasti jatuh. Aku pasti akan berzina. Mungkin saat itu birahinya Yusuf sudah mulai, tapi apa yang dia lakukan? Hebat, lari. Karena dia tahu, dia tidak kuat. Saya tekankan ini, tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Ngomong sama kiri kanan saudara, jangan sok kuat.
Ada yang ngomong gini sama saya gak mungkin Pak jatuh di dalam dosa. Saya kenal Tuhan. Saya ini cinta Tuhan. Saya ini pelayanan Pak. Bahkan setiap hari saya ini bahasa roh 25 jam. Pendeta aja minder sama dia. Tapi sekuat-kuatnya Anda boleh pendeta, Anda boleh majelis, Anda boleh pelayanan, Anda boleh bahasa roh pendoa setiap hari 25 jam berdoa. Bahkan kaki Anda ngawang saking rohnya. Tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Saya mau tanya, Adam dan Hawa, apakah mereka adalah orang-orang yang sempurna? Saya kasih tahu, Adam dan Hawa, mereka sempurna. Mereka diciptakan segambar serupa dengan Allah, tidak ada dosa. Dosa belum masuk dalam dunia. Mereka adalah orang-orang yang sempurna. Saya mau tanya, bisa jatuh dalam dosa enggak? Manusia yang sempurna aja bisa jatuh di dalam dosa. Sekarang ngomong sama kiri kanan saudara, apalagi elo. Ngomong sama mereka, apalagi kamu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita contoh Yusuf. Supaya kita tidak terus-menerus jatuh di dosa yang sama terus. Dosa itu membelenggu kita terus. Kita tidak bisa jadi orang merdeka. Kenapa? Kita lihat dosa, kita tidak lari, kita tambah mendekat. Saya mau tanya hari ini, apa yang membuat Anda berdosa? Apa yang membuat Anda berdosa? Apakah sosial media? Apakah Instagram, TikTok yang membuat Anda berdosa? Kalau iya, cepat-cepat hapus aplikasinya. Do it now. Lakukan sekarang. Kalau TikTok, Instagram yang mengajarkan Anda berselingkuh. Kalau TikTok dan Instagram membuat Anda melihat hal-hal yang di luar sana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cepat hapus. Lakukan sekarang. Lari dari dosa itu. Kalau Anda tahu kelemahan Anda dalam TikTok dan Instagram. Karena sosial media Anda jatuh terus di dalam dosa. Dan Anda tetap memantau itu setiap hari. Percayalah saya, Anda akan terus-menerus jatuh di lubang yang sama. Anda tidak akan pernah bisa merdeka dari dosa. Kalau Anda tetap di situ. Apa yang membuat Anda berdosa? Apakah teman-teman Anda? Karena komunitas Anda dikenalkan sama dosa. Karena komunitas Anda kenal perselingkuhan. Anda diajarin bohongin suami. Bohongin istri. Karena komunitas Anda, biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah kumpul ngapain Bu? Bu, kalau sudah kumpul ngapain? Oh enggak Pak, makan cantik cuman foto aja. Masa? Kalau ibu-ibu sudah kumpul ngapain? Terima kasih kejujurannya. Orang jujur masuk surga Bu, terima kasih. Kalau ibu-ibu ngumpul ngapain? Gosip. Bahkan tidak sedikit yang saya tahu suka ngerasanin, suka jelekan suaminya sama ibu-ibu yang lain. Kamu tahu gak? Kamu tahu? Oh iya apa-apa. Tahu gak? Suamiku punggungnya panuan. Apakah komunitas Anda membuat mulutmu suka berdosa? Saya kasih tahu, tinggalkan. Saya sungkan Pak, jangan sungkan. Lebih baik sungkan sama Tuhan. Daripada sungkan sama teman-teman Anda. Yang setuju katakan, susah ya, ya. Saya sungkan, tinggalkan. Saya tahu ada beberapa pekerjaan yang membuat Anda berdosa. Ada banyak orang yang cerita jujur sama saya. Pak, pekerjaan saya ini ngawur Pak. Kalau Big Boss datang, kalau saya tidak menemani entertain, saya habis Pak, saya gak dapat gangtau, saya gak dapat cuan. Kalau Big Boss datang, saya mau dapat tender Pak, saya harus nemenin entertain. Saya harus ikut main perempuan, ikut masuk kamar hotel, ikut mabuk-mabukan. Saya kasih tahu kalau ada pekerjaan yang menuntut Anda seperti itu, cepat-cepat keluar. Tuhan mengampuni Anda. Tapi jangan diulangi lagi. Cepat-cepat keluar. Saya yakin Tuhan bisa memelihara, memberikan Anda pekerjaan yang jauh lebih baik. Dengan cara yang jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tinggalin.
Kita belajar dari Yusuf. Lihat ada dosa di depan mata, jangan di tempat. Kalau Yusuf di tempat dia pasti jatuh. Namanya pria. Buka sama-sama Matius 4 ayat ketiga. Let's take things a little bit deeper. Matius 4 ayat 3. Di saat iblis mau menjatuhkan Yesus di dalam pencobaan, menjerumuskan Yesus di dalam dosa, ini adalah godaan pertama yang keluar dari mulutnya setan kepada Tuhan Yesus. Baca yuk. Sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perhatikan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan mengasih tahu, ayo Yesus, ubah batu jadi roti. Saya mau tanya, mengubah batu jadi roti ada yang salah nggak? Saya coba renungin sebentar. Mengubah batu jadi roti, ada yang salah? Is there anything wrong with that? Saya kasih tahu ya. There is nothing wrong with that. It's not a sin. Gak ada salahnya. Tuhan aja bisa mengubah air jadi anggur kok. Kalau Yesus lapar bisa mengubah batu jadi roti. Roti aja Tuhan bisa lipat gandakan kok. Apalagi cuman batu jadi roti. Bisa dilakukan dan gak salah melakukan. Saat saya merenungkan ini, saya dapat hikmat Tuhan. Ternyata ini loh strateginya iblis. Untuk menjatuhkan kita terus menerus di dalam dosa. Atau membuat kita semakin jahat dan semakin jatuh di dalam dosa. Apa strateginya iblis? Catat baik-baik. Iblis selalu mulai dari sesuatu yang gak apa-apa. Klik. Satan always starts with something. It's normal. Gak apa-apa. Gak dosa. Tapi setelah kita melakukan yang gak dosa itu, kita mengikuti iblis, disitulah kita terperangkap. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa saya tidak boleh mengantar pulang teman saya yang lawan jenis? Kenapa Pak? Kita di mobil gak ngapa-ngapain. Cuman nganterin, ngedrop, selesai. Gak pegangan tangan. Gak rangkul-rangkulan, gak ada hubungan badan, cuman nganterin seperti sopir Grab. Selesai. Saya mau tanya, nganterin teman lawan jenis berduaan, dosa gak? Dosa gak? Gak dosa ya. It's absolutely fine. Tapi, gini, kalau Anda jomblo, gak masalah. Sekali lagi, kalau Anda jomblo tidak, saya mau tanya, siapa yang jomblo? Boleh angkat tangan. Yang jomblo angkat tangan, coba toleh kiri kanan. Siapa tahu dapat tender. Tapi kalau Anda punya suami, punya istri, Anda berduaan di dalam mobil bersama lawan jenis, itu masalah besar. Itu masalah besar. Mulainya dari situ. Penelitian kedokteran membuktikan. Laki, perempuan berduaan dalam satu mobil, hormon seksnya naik sampai 50%. Memang awalnya cuman nganterin, ngedrop, selesai. Tapi coba lakukan 3 bulan. Setiap hari, apakah seperti sopir Grab gitu? Dianterin, di drop, jangan lupa bintang 5 ya. Gitu, selama 3 bulan? Nggak mungkin. Dianterin 3 bulan, pasti mulai perbincangan. Mau tahu nggak? Istriku tuh cerewet. Oh iya, suamiku juga jahat. Gimana ceritanya? Akhirnya mulai curhat di dalam mobil itu. Disitulah timbul benih-benih cinta. Cinta gila itu namanya. Disitulah timbul niat untuk berselingkuh. Halo? Jadi awalnya dosa nggak? Nggak dosa ya? Tapi itu akan berujung kepada dosa. Sebab itu, Pak, saya kasih tahu ya. Kalau ada wanita yang teman Anda apapun, teman kantor, teman gereja, teman apapun itu, yang bisa nggak ikut untuk pulang? Anda nggak sama istri Anda. Ya. Apalagi perempuannya perempuan yang cantik, Pak. Ya kecuali kalau oma-oma ya 70 tahun, lain cerita lagi, silakan kalau itu Pak ya. Kalau sudah sesepuh 75 tahun, silakan Pak, saya pun akan mengantarkannya.
Apalagi yang cantik-cantik itu, yang necis-necis itu. Jangan. Minta, anterin aku pulang dong. Oke, bentar ya. Tak pesenin Grab dulu. Apa yang dilakukan Pak? Pesenin apa? Grab. Bu, demikian juga sama ibu-ibu. Gak perlu nunut suami orang pulang atau orang lain pulang, gak perlu. Lebih baik naik apa? Grab. Yang setuju Pak, katakan berat ya tadi jam 2 itu semuanya nih. Ternyata jam 4 banyak pelaku ya. Ada yang tanya sama saya, Pak, apa salahnya chatting sama teman saya yang lawan jenis? Kan cuman temen. Pernah dengar gak? Kan cuman temen. Just friends. Anda yang punya, kalau sekali lagi, kalau jomblo gak apa-apa. Justru harus. Yes. Tapi kalau Anda punya suami atau punya istri, chatting lawan jenis itu bermasalah. Saya mau tanya, chatting lawan jenis dosa gak? Gak dosa ya. Tapi coba chatting terus. Chatting terus, kan cuman sahabat. Gini Pak Bu ya, kasih tahu. Kalau chatting dalam hal pekerjaan, dalam hal pelayanan atau dalam hal penting, it's alright, it's fine. Sudah selesai belum proyeknya? Sudah selesai. Sudah selesai belum tugasnya? Sorry belum. Besok tak follow up lagi. Selesai. Tidak perlu pakai embel-embel. Sudah. Kamu lagi ngapain nih? Kamu lagi di mana nih? Lagi di GZS. Sini yuk, Sherlock. Lalu tanya, sudah makan belum? Belum, nungguin kamu. Pak, saya kasih tahu ya. Pak, dengerin. Dengerin Pak. Semua. Next time, ada perempuan. Sekali-kali kalau perempuannya, apalagi perempuan cantik. Kalau sesepuh beda cerita lagi. Perempuan ngechat Anda yang aneh-aneh. Kok di mana? Sherlock dong, sudah makan belum? Jawab, najis. Jawab apa Pak? Pak, jawab apa? Kok ibu-ibu yang jawab? Pak, jawab apa Pak? Najis. Demikian ibu-ibu. Sama Bu. Kalau ada duret, tahu? Duda keren. Atau siapapun. Laki-laki yang sudah punya istri. Yang Anda tahu Anda sudah punya suami. Ngechat Anda. Gimana kabarnya? Atau ngechat yang tipis-tipis. Oh kamu cantik hari ini. Oh kamu wangi hari ini. Oh kamu luar biasa hari ini. Balas mereka. Jijik. Balas apa Bu? Lebih mantep dong Bu. Jawab apa Bu? Jangan-jangan pelaku semua ya ini ya. Jawab apa Bu? Cici. Sepakat? Memang gak ada yang salah. Gak dosa kok cuman chatting. Tapi itu akan berujung kepada perselingkuhan. Ya, yang sudah punya suami atau istri, chat lawan jenis secukupnya. Gak usah lebay Pak. Ya, Pak Bu gini. Perempuan sama laki-laki tidak bisa jadi sahabat. Ya, saya kasih tahu ya. Perempuan sama laki-laki tidak bisa jadi sahabat. Pasti salah satunya baper. Baper itu apa? Bukan bawa permen. Tapi bawa apa? Perasaan. Saya kalau konseling pernikahan, saya selalu katakan. Setan itu tidak perlu pintu yang terbuka lebar. Setan itu hanya butuh apa? Celah. Celah sedikit, selesai hidup kita. Selesai keluarga kita. Setan bisa masuk. Mau tanya, reuni boleh gak? Reuni boleh gak? Boleh ya, gak dosa ya. Silakan Anda mau reuni. Tapi ada reuni-reuni tertentu yang gila. Dengan peraturan, tidak boleh membawa istri atau suami. Itu reuni sesat, lari. Tujuannya apa coba? Gak boleh membawa suami atau istri. Lalu di reuni itu berkumpullah bersama mantan kekasih. Berkumpullah bersama. Dulu
Aku suka sama kamu, kamu suka sama aku. Akhirnya di reuni itu ngobrol lah, gimana kamu sekarang? Gimana kabar keadaannya? Curhat-curhatan, lama-lama CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Ayolah, kalau Anda tahu itu menyerempet-nyerempet terhadap dosa, don't do it. Ada anak-anak muda tanya sama saya, Pastor, memang anak muda gak boleh ya ke night club? Cuman duduk-duduk aja, apa salahnya? Kalau saya diajak ke night club, Pastor, saya itu cuma duduk, dengerin musik, pesen Coca-Cola. Saya mau tanya, dosa gak? Duduk di night club, gak ngapa-ngapain, gak ngerokok, gak narkoba, gak main perempuan, cuman minum Coca-Cola, dengerin musik, dosa gak? Tidak dosa, it's absolutely fine. Tapi coba Anda lakukan itu selama 3 bulan. Cuman duduk, hari pertama duduk minum Coca-Cola sambil dengerin musik. 6 bulan kemudian apakah tetap sama? Pesannya cuman Coca-Cola? Apakah sama? Kalau iya itu munafik namanya, gak mungkin. Lihat teman-teman yang lain ngebir, nge-vape, ngerokok, main narkoba, main perempuan. Lama-lama juga kepingin. Namanya pergaulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ngerti ya maksud saya? It always starts okay. Tapi kalau Anda tahu ini akan membuat aku jatuh di dalam dosa. Lakukan apa yang Yusuf lakukan. Ngapain? Ngapain? Lari. Saya catat. Sin always starts small. Dosa selalu mulai dari sesuatu yang kecil. Saya mau tanya. Dosa pertama yang masuk di dalam dunia. Dosa apa? Karena apa? Apakah dosa pertama kasus pembunuhan? Apakah dosa pertama kasus perselingkuhan? Adam mau selingkuh sama siapa? Sama monyet. Kasus dosa pertama, dosa apa? Kasus jevan. Makan buah yang terlarang. Cuman karena buah, dosa masuk dalam dunia. Sakit penyakit masuk dalam dunia. Kematian masuk dalam dunia. Karena dosa masuk, masuklah yang namanya penuaan. Bu, saya kasih tahu ya, Tuhan tidak pernah menciptakan proses penuaan. Karena Hawa, penuaan terjadi. Jadi Bu, rame-rame nanti kalau kita sampai surga, kita sama-sama gerebek rumahnya Hawa ya. Gara-gara elo, gara-gara elo, gua harus habis ratusan juta di skincare. Gara-gara elo, gua jadi, kalau bukan karena kamu, aku kinclong semua sampai umur 70 tahun. Kita penuaan karena siapa? Karena Hawa, karena dosa. Karena apa dosa pertama? Jevan. Masuklah semua dosa yang merusak dunia ini. Bu, tidak pernah ada orang yang baik langsung jadi orang yang rusak, itu gak pernah, gak ada ceritanya. Setan tidak sebodoh itu. Setan itu lihai, setan itu licik ya. Dia pintar, akalnya selalu ada aja. Kalau Anda masukin kodok, dimasukin ke air panas, kodok itu pasti loncat, kabur. Tapi kodok kalau dimasukin ke air matang, dia nyaman di situ. Setelah kodok itu nyaman, aman di situ, tutup dari atas, dikunci, apinya dinyalakan di bawah. Cetek, selesai hidupnya. Gak mungkin setan masukkan kita langsung ke hal-hal yang gila. Pak Bu, tidak mungkin ada orang yang langsung membunuh. Orang-orang normal seperti saudara dan saya, kita tidak mungkin langsung membunuh. Dimulai dari benci. Betul ya? Dimulai dari benci. Aku membenci dia. Dan benci ditahan, dipertahankan. Benci disimpan. Gak mau mengampuni, gak mau melepaskan. Benci terus. Bertahun-tahun benci. Akhirnya mulai bertindak. Akhirnya bertindak membunuh. Awalnya dari mana? Dari benci. Gak mungkin orang normal tiba-tiba langsung membunuh orang. Gak. Awalnya dari benci yang disimpan. Sebab itu kenapa firman Tuhan berkata ampunilah. Ampunilah. Ampunilah.
Supaya benci Anda tidak turns into something monstrous. Kebencian Anda tidak membuat Anda menjadi seorang monster. Tidak mungkin ada pasangan suami istri yang baik-baik saja langsung berselingkuh. Nggak ada ceritanya, langsung. Pasti mulai dari micro cheating. Tahu micro cheating? Selingkuh tipis-tipis. Yaitu tadi salah satunya. Chatting genit-genitan. Lu lagi di mana? Lagi di sini, Sherlock dong. Micro cheating. Lalu pergi berdua tanpa sepengetahuan istri. Memang nggak ngapa-ngapain. Lunch bareng. Nonton bareng. Itu kan micro cheating. Bukan, itu nggak melakukan dosa kok, Pak. Cuman teman. Cuman teman itu justru. Akhirnya dari micro cheating. Retaklah hubungan suami istri. Berujung kepada perselingkuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini poin sangat penting. Please listen. Pak, bersyukurlah punya istri yang suka ngomel. Loh Bu, ini saatnya Anda bilang amin. Kok gak ada dukungan saya dari ibu-ibu ya? Sekali lagi, ulang. Pak, bersyukurlah punya istri yang suka ngomel. Ketahuan siapa yang suka ngomel itu? Bersyukurlah Pak, istri Anda masih suka ngecek HP Anda. Bu, amin Bu. Amin Bu. Bersyukurlah. Bersyukur, benar, sungguh-sungguh bersyukurlah. Ya, saya mau tanya, Pak, HP Anda passwordnya istri sudah tahu nggak? Ada yang belum tahu kan? Sekarang saya kasih wewenang ya, mumpung di gereja, saya memegang otoritas tertinggi di sini. Pak, sekarang kasihkan password Anda ke istri. Sekarang juga, ayo. Bu, kesempatan Bu. Bersyukur. Ada yang menjagai Anda supaya on track. Namanya laki. Bersyukurlah punya istri. Yang kalau Anda pulang telat 1 menit, sudah diomelin. Bersyukurlah Anda. Yang setuju katakan amin Pak. Susah. Bapak-bapak kalau amin kalau ini. Demikian sama ibu-ibu. Bersyukurlah punya suami yang overprotective. Yang protektif, yang menjagai Anda. Yang bahkan gak boleh disentuh sama orang lain. Bersyukurlah. Supaya apa? Namanya perempuan. Ya, Hawa aja bisa jatuh di dalam dosa. Apalagi Anda. Bersyukurlah. Punya suami yang protektif. Yang menjagai Anda. Makanya, passwordnya Bu, kasihkan ke suami. Sekarang, yuk lakukan. Kebalikannya. Dan dengerin anak-anak muda. Saya tahu banyak anak-anak muda di sini. Bersyukurlah punya orang tua yang masih disiplin Anda. Halo, anak-anak muda, dengerin. Bersyukurlah masih punya orang tua yang cerewet. Bersyukurlah punya orang tua di saat Anda melakukan yang salah, tidak sesuai etika, Anda diomelin, Anda dibentak-bentak, bahkan ada orang tua yang memukul Anda, bersyukurlah. Kenapa? Mungkin kalau Anda tidak punya orang tua, Anda sekarang sudah ada di dalam penjara. Ya. Karena kalau dari kecil, kesalahan dibiarin, oh gak apa-apa. Dosa itu mulai dari kecil. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau anak salah, perbaiki. Pak kan zaman sekarang zaman tidak perbaiki. Yang nyayang-nyayang aja, siapa bilang? Tegur, disiplin. Yang keras gak apa-apa. Bersyukur. Saya mempunyai orang tua. Orang tua saya dari kecil keras. Dimarahin. Kalau kita terlalu over, mama saya memukul kami. Saya bersyukur. Awalnya saya kira mama saya kok jahat ya, kok kejam. Sini saya baru sadar. Wow. Kalau bukan karena mama saya, papa saya yang mendisiplin saya. Marah-marahin saya, yang ngomelin saya. Mungkin saya tidak seperti ini sekarang. Mungkin saya gak bisa melakukan semuanya ini sekarang. Kalau bukan karena mereka mungkin sekarang saya sudah di dalam penjara. Jadi siapapun yang masih punya orang tua yang masih care. Yang masih mau ngomongi. Bersyukur. Yang setuju katakan, Oke? Bersyukur. Kenapa?
Karena mereka, they will guide you to the right path. Mereka akan mengarahkan Anda kepada ada hal dosa kecil dimarahin. Dosa kecil dipukul, gak apa-apa. Bersyukurlah. Kalau tanpa mereka, mungkin anak-anak muda, Anda sekarang sudah di dalam penjara. Jadi bersyukur. Ya, mulai hari ini, Anda lihat hal-hal yang menuju ke arah yang salah. Stop it. Stop. Ini salah, gak benar. Chatting sama lawan jenis, ini gak benar. Aku cheating kecil-kecil, ini gak benar. Lakukan apa yang Yusuf lakukan. Yusuf ngapain? Ngapain? Lari, menghindar. Yang percaya dan mau melakukan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.